kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Salkorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya PMI laksanakan pelayanan mobil unit donor darah ke instansi pemerintahan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mono FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Win Aranderi Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli media Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi, atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua, atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya. Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintahan Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI, Baitul Mal Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mobduk, serta pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh Dr. Nurul Fitria yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan layanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara ASN yang semakin meningkat untuk donor darah. Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya. Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Harga jual beras jenis medium di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat terpantau stabil pada akhir Juli 2026 dengan kisaran 200.000 hingga 225.000 per sak ukuran 15 kg. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabuh. Harga beras tersebut berkisar antara 200 hingga Rp225.000 per sak 15 kg. Hal itu disampaikan oleh Amiruddin, salah seorang pemilik depo beras di Pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat saat diwawancarai RRI. Kalau untuk beras medium nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras medium. Dari harga 200-an sampai harga 225. Iya. Artinya tidak ada penurunan. Nggak ada penurunan dan nggak ada kenaikan dari. Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg. Setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual beli di Pasar Bina Usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Kapolres Benar Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Benar Meriah di Kampung Burni Tolong, Kecamatan Wih Pesam. Selengkap dilaporkan Bambang Syaputra. Kapolres Benar Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan 1 unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Benar Meriah kepada Radia, seorang petani warga Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Benar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personil Polres Benar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat
bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga. Sementara itu, Reja Kampung Burnitelong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya. Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian, santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burnitelong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Kontes Durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan pemuda Kota Canek kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah. Kepada petani durian kami, hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan juri-juri di tingkat nasional dan juri-juri di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Rizkan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria. Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang. Beras biasa nggak naik beras. Merak 240, 235, beras nuri. Gula 20, minyak 22 kilo, 18, tengku 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50, 55, dari 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, agak tentu. Kadang kami kasih barang orang ambil nanti bayar itu. Kalau aku nggak tentu. Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis. Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan.
Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Banda Aceh pesan ambil sama Toke. Sama agen ambil. Lalu agen ya. Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tekan angka pengangguran, Pemko 10 Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Sebulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sebulu Salam yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sebulu Salam. Sekda Kota Sebulu Salam Asrul Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.